dirampas, apa jawabnya? Ketika hak buruh dirampas, apa jawabnya? Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bertemu dengan kita di Media Kaimpah Jakarta. Konten kali ini saya akan berbicara tentang aksi unjuk rasa, tetapi saya mau bicara tentang peran atau sesuatu hal yang penting dalam unjuk rasa, yaitu terkait seorang orator. Bahwa organisasi serikat buruh pada dasarnya adalah organisasi pergerakan. Organisasi ini berangkat dibentuk dari sebuah pergerakan. Bentuk pergerakan dalam hal perlawanan kalau menurut saya. Ya. Jadi banyak memang kegiatan-kegiatan dalam hal organisasi serikat buruh. Ada sosial dialog. Ya, kita diajar untuk melakukan sosial dialog, bagaimana menyelesaikan sebuah perselisihan melalui perundingan, musyawarah untuk mufakat. Ada juga memang pendekatan-pendekatan lainnya, bagaimana kita upaya-upaya dalam hal penyelesaian perselisihan tentunya. Tetapi konten kali ini saya mau bicara lebih fokus bagaimana aksi unjuk rasa, aksi mogok kerja, lalu bagaimana di sana peran seorang orator. Ya, bahwa dalam kali ini kita akan coba berdiskusi, saling berbagi. Ada hal penting dalam sebuah aksi, baik aksi mogok kerja dalam sebuah perusahaan maupun aksi unjuk rasa. Ya, kita tahu bahwa memang ada beberapa jenis kegiatan aksi yang memang sering kali dilakukan oleh anggota serikat buruh atau serikat pekerja. Ya, salah satunya adalah aksi mogok kerja. Aksi mogok kerja itu lebih kepada bagaimana sebuah perlawanan kebijakan perusahaan yang dilakukan oleh buruh ataupun anggota serikat buruh dalam sebuah perusahaan. Hari ini tentu diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Tapi juga ada aksi unjuk rasa lainnya, ada juga aksi lainnya, itu aksi unjuk rasa yang dilakukan, yang sering kali dilakukan oleh serikat buruh, serikat pekerja, yaitu terkait menyatakan pendapat di rumah umum atau aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa lebih kepada sebuah serikat buruh atau gabungan beberapa serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa, menyatakan pendapat di muka umum untuk melakukan perlawanan atau penolakan kepada atau terhadap kebijakan. Kebijakan dalam ini adalah kebijakan pemerintah. Ya, ketika lahir sebuah regulasi, ketika lahir sebuah undang-undang, ketika lahir sebuah peraturan pemerintah katakan, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan buruh atau berlawanan dengan apa yang menjadi kebutuhan seorang buruh atau pekerja, maka biasanya serikat buruh, serikat pekerja, seperti tadi di awal saya katakan, yang adalah sebuah organisasi pergerakan akan melakukan unjuk rasa, akan menyatakan pendapatnya di muka umum untuk melakukan perlawanan, penolakan kepada kebijakan itu. Nah, dalam hal unjuk rasa, ya, saya mau berbicara tentang satu hal penting, yaitu orator. Orator dalam pengertiannya adalah orang yang mempunyai kemampuan mumpuni sebetulnya untuk melakukan pidato. Jadi hampir sama sebetulnya orang berpidato atau dalam hal ini pengertian sebetulnya orator itu adalah orang yang melakukan pidato. Ya, tetapi kita akan berbicara mengenai pidatonya ini menjadi sebuah, atau pidatonya ini di ruangan terbuka, bukan di dalam sebuah ruangan yang mungkin kita tahu banyak orang-orang melakukan pidato dalam sebuah ruangan. Tapi mungkin saya begini, perbedaannya agak sedikit sederhana saja perbedaannya, karena di luar dan di dalam. Jadi kita lebih sering menyebutnya sebagai orator. Ya, biasanya dalam hal unjuk rasa, peran orator ini sangat vital, sangat penting. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena memang di luar dari banyak faktor yang mendukung terjadinya atau terciptanya sebuah unjuk rasa, ada di sana perangkat-perangkat, ada bisa di sana bicara massa, ada bicara alat bantu, ada media, ada segala macam di sana, sehingga terjadilah sebuah unjuk rasa. Dan yang terpenting adalah isu. Apa isu yang dibawa dalam aksi unjuk rasa itu?
Ya, tetapi dalam menyampaikan isu, ya, jadi begini, isunya itu kan akan disampaikan oleh para pengunjuk rasa di mana tempat unjuk rasa, ya kan? Ataukah di Istana Negara misalnya, ketika itu bersifat undang-undang, kita biasanya lari ke Istana Negara atau atau ke gedung DPR ketika memang itu masih dalam proses dalam proses pembentukan sebuah undang-undang katakan, atau ke Kementerian Tenaga Kerja ketika ini berkaitan dengan apa yang menjadi kepentingan buruh yang dikeluarkan oleh surat edaran menteri, misalnya peraturan menteri tenaga kerja. Ya, di lokasi unjuk rasa tentu ada hal yang disampaikan, ada isu yang dibawa para pengunjuk rasa. Nah, siapa yang menyampaikan ini kan itu yang jadi yang harus kita bicarakan. Orang yang menyampaikan isu, orang yang menyampaikan konteks persoalan dalam unjuk rasa, ya sudah pasti adalah orator. Ya. Orator-orator ini menjadi hal penting menurut saya ya dalam sebuah aksi unjuk rasa. Bagaimana seorang orator mampu melakukan mengontrol massa katakan, ya bagaimana seorang orator mampu menyampaikan isu atau menyampaikan apa yang menjadi tuntutan buruh atau para peserta unjuk rasa, semua tergantung kepada oratornya. Ini kenapa saya bilang begitu? Kita tidak memungkiri teman-teman ada hal-hal lain yang cukup mendukung dalam hal unjuk rasa. Contoh massa itu sudah pasti karena tidak mungkin aksi unjuk rasa tanpa massa. Penting memang massa yang banyak. Contohnya itu menjadi sebuah nilai pressure kepada pemerintah atau dalam hal melaksanakan unjuk rasa ini. Ya, mobil komando lah misalnya atau keamanan itu sangat penting semuanya. Tetapi ketika berbicara di lapangan, ketika berbicara dalam waktu penyampaian pendapat, tentu peran orator sangat penting. Banyak sekali isu-isu yang tidak sampai dengan baik kepada pemerintah, atau katakan gini, massa itu tidak semua memahami awalnya, mungkin tidak secara utuh memahami isu apa yang akan dibawa dalam aksi unjuk rasa. Tetapi massa atau masyarakat umum atau media ya, akan tahu makna atau tujuan daripada aksi unjuk rasa dari seorang orator. Akan menangkap apa yang disampaikan oleh seorang orator dalam sebuah unjuk rasa. Dan inilah seperti tadi saya katakan, ini cukup penting. Ini sangat vital ya, bahwa efektif tidaknya dalam sebuah aksi unjuk rasa akan salah satunya, maksud saya yang hal terpenting akan tergantung kepada sang orator. Bagaimana dia mampu menyampaikan isu dengan baik. Bagaimana seorang orator menguasai persoalan lalu menyampaikan dengan baik, dengan santun, ya dengan tanpa melanggar sebuah katakanlah etika, tata krama, ya karena itu akan berdampak tidak baik ketika seorang orator tidak mampu mengontrol dirinya dalam menyampaikan pendapat yang pada akhirnya menyinggung ya atau justru bertentangan dengan undang-undang sehingga menjadi sebuah kondisi fatal bagi si orator dan juga aksi tersebut. Jadi konteksnya tidak akan masuk kepada pemerintah dan juga massa juga akan bingung, nanti akan tidak terlalu memahami kalau pada akhirnya melencenglah katakan apa yang disampaikan seorang orator. Ya menjadi orator kelihatannya memang sederhana. Ya, dia hanya berdiri di atas mobil, komando katakan, lalu menyampaikan. Tetapi saya mau katakan menjadi seorang orator yang baik tentu tidak mudah. Ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh seorang orator. Ya, tentunya yang pertama adalah pemahaman, menguasai materi apa yang disampaikan saat itu hari itu. Yang kedua adalah seorang orator mempunyai tata bahasa yang baik, intonasi yang jelas. Seorang orator juga harus memiliki, saya mau katakan juga tidak fisik yang kuat. Ya, karena dituntut seorang orator mampu menguasai situasi, mampu menguasai massa ketika dia mampu berbicara, katakan seorang orator, kalau hanya seorang orator hanya berbicara 5 menit, apa yang mau disampaikan? Seorang orator katakan harus mampu berbicara minimal 15 menit, lalu katakan maksimal 1 jam, ya bisa saja, tetapi persoalannya adalah materi apa yang akan disampaikan dan selama itu kan gitu. Maka ketika berbicara seorang orator tidak cukup hanya sebatas dia tahu persoalannya, tetapi dia mampu mengembangkan persoalan itu, dia mampu menghubungkan antara persoalan itu dengan undang-undang yang berlaku, dia mampu menyampaikan apa yang menjadi keinginan massa katakan atau peserta kepada pemerintah, itu butuh sebuah kemampuan. Ya bagaimana dia mengelola waktu 15 menit katakan efektif
tidak terlihat katakan kehilangan sebuah bahasa atau kata-kata, karena itu cukup penting. 15 menit sampai 30 menit di atas mobil komando tidak menjadi hal mudah. Ya, butuh sebuah persiapan, butuh sebuah kemampuan, butuh sebuah pengetahuan yang luas mengenai undang-undang, katakan bicara undang-undang kekerjaan, undang-undang bersifat umum ataupun undang-undang khusus. Ya, bagaimana dia menyampaikan selama katakan 15 menit atau setengah jam di atas mobil komando. Butuh fisik udah pasti, kawan-kawan. Ya, mampu membaca situasi itu sudah jelas. Ya, karena seorang orator, ya katakanlah gini, gambarannya adalah ketika orator melihat ke bawah lalu massa kelihatan sudah tidak tertarik, mudah menggambarkannya bahwa dia sudah tidak lagi mampu menguasai lapangan. Ada juga hal lain yang tentu berpengaruh sekali pada seorang diri orator, kepercayaan diri. Seorang orator dituntut memiliki kepercayaan diri yang tinggi ketika dia berada di atas mobil komando. Bayangkan ketika seorang orator tidak percaya diri. Tetapi saya mau katakan begini, kepercayaan diri itu sebetulnya bukan berarti dia harus cerdas atau harus keren dalam hal penampilan. Enggak, bukan itu persoalan yang pertama, tetapi adalah kepercayaan diri seorang orator akan juga ditentukan oleh bagaimana orator menguasai materi. Bagaimana orator belajar terlebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh dalam aksi unjuk rasa kali ini misalnya. Ini penting, karena pengetahuan itu adalah sumber keberanian. Wajib seorang orator percaya diri. Seorang orator harus percaya diri bahwa dia mampu, memberikan pidatonya, memberikan orasinya di atas mobil komando selama 15 menit. Semakin orator mengetahui atau menguasai persoalan, semakin percaya diri dia berada di atas mobil komando, dan semakin percaya diri juga dia untuk menyampaikan apa yang menjadi isu daripada unjuk rasa saat itu. Tetapi juga penting, ada hal penting lainnya yang harus dikuasai seorang orator. Orator harus mampu membaca situasi, harus mampu melihat lapangan, harus mampu mengukur bagaimana situasi katakanlah peserta di bawah. Karena kita bisa melihat atau bisa menilai seberapa berhasil kita menjadi seorang orator dari respon massa. Massa peserta aksi tentu akan melihat, tentu akan fokus kepada seorang orator ketika orator sedang berorasi. Dan mereka akan sebagaimana mereka tertarik ketika memang apa yang disampaikan oleh orator secara kontekstual masuk ke dalam apa yang menjadi dalam pikiran massa atau isu hal itu katakan. Atau bagaimana seorang orator membangun semangat massa, tidak melupakan massa di bawah, katakan bahwa ini adalah sangat penting, bahwa orator tidak boleh hanya fokus kepada apa yang menjadi persoalan, tetapi juga seorang orator juga harus bagaimana menyeimbangkan antara persoalan dengan persoalan ini dimengerti atau dipahami oleh massa peserta aksi. Ini cukup penting, karena bayangkan ketika seorang orator berbicara di atas mobil komando, lalu massa sudah mulai meninggalkan area, massa sudah mulai duduk-duduk, massa sudah tidak peduli dengan seorang orasi, gagallah seorang orator gagallah seseorang menjadi seorang orator. Ya, ini hal penting, kawan-kawan. Memang kita melihat sepertinya mudah, sepertinya sederhana saja. Tetapi saya mau katakan nggak sesederhana yang kita bayangkan. Ya, bahwa ini juga saya katakan ada memang kalau kita di Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, ada beberapa orator, mungkin saya berbicara KSBSI secara umum, tetapi saya bicara lingkup DKI Jakarta karena KSBSI kantor pusat di Jakarta, lalu kita sering melaksanakan kantor pemerintahan di Jakarta. Tentunya ini menjadi sorotan bagaimana aksi-aksi KSBSI ketika dilakukan di DKI Jakarta, baik itu di Istana Negara, di gedung DPR, di Kementerian Ketenagakerjaan, ataupun di tempat-tempat lainnya, karena kita juga beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa di tempat-tempat yang tidak secara langsung berhubungan dengan ketenagakerjaan, tetapi memang sifatnya kemanusiaan, katakan solidaritas. Ya, ada beberapa orator yang menjadi contoh bagi saya atau bagi panutan bagi saya ketika mereka naik ke atas mobil komando lalu mereka menjadi seorang orator. Saya anggap bagi saya mereka menjadi contoh orator-orator di KSBSI. Contoh adalah Bang Deddy Hardianto yang saat ini menjadi Sekretaris Jenderal DEN ke KSBSI, lalu juga Pak Sarjono yang saat ini menjadi hakim ad hoc di Pengadilan Hukum Industrial Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan.
atau juga Pak Surnadi yang saat ini menjadi Ketua Deputi Bidang Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional KSBSI. Mereka adalah orator-orator yang bagi saya pribadi menjadi role model, menjadi contoh bagi saya bagaimana cara berorasi. Mereka punya ciri, mereka punya style masing-masing. Ya, mereka punya ciri tersendiri. Nanti ke depan saya akan coba berbicara menampilkan sosok-sosok ini. Bagaimana Bang Deddy, apa yang menjadi kelebihan Bang Deddy katakan ketika dia berorasi? Apa yang menjadi kelebihan Pak Surnadi ketika dia sedang berorasi? Apa yang menjadi kelebihan Pak Sarjono, kekurangan kelebihannya, lalu profil-profil mereka nanti dalam konten berikutnya saya akan coba membahas. Tetapi tentunya saya akan izin dulu nanti kepada mereka, saya akan coba tampilkan profil mereka karena itu tadi, diakui atau tidak, orator-orator ini sekarang duduk di posisi yang sangat strategis. Saya tidak bilang ini menjadi sebuah dasar atau landasan betul-betul, tetapi orator, orang yang mampu berbicara dengan baik, orang yang mampu main di lapangan, katakan menjadi seorang orator, pada akhirnya akan menjadi sesuatu modal untuk dia, akan menjadi sebuah dasar untuk dia berkembang dalam organisasi ini. Itu tidak kita pungkiri. Ya, bahwa orator-orator yang saya sebutkan tadi saat ini memang menduduki jabatan yang cukup strategis di KSBSI. Ya, maupun seperti Pak Bang Sarjono yang menjadi hakim saat ini. Ya, itu teman-teman yang saya coba sampaikan saat ini. Selain itu juga nanti di segmen berikutnya saya akan coba berbicara antara orator juga dan protokol. MC kalau tapi saya lebih suka bicara protokol. Karena ini dua hal yang berbeda. Pun memang menjadi semacam seperti sama, ya. Ada protokol dalam sebuah aksi, ada juga menjadi orator dalam sebuah aksi. Protokol bisa menjadi seorang orator sekaligus, bisa. Tetapi ada juga seorang orator yang dia belum tentu bisa menjadi seorang protokol. Nah, ini nanti saya akan ke depan, saya akan berbicara nanti kenapa sih disebut apa sih perbedaannya antara orator dan protokol misalnya. Bagaimana pentingnya kedua hal ini misalnya. Ya, tetapi saya mau bicara kepada kawan-kawan, ya saya mau katakan lagi, tidak boleh hilang, tidak boleh padam semangat pergerakan organisasi ini, karena organisasi ini adalah organisasi pergerakan. Maka ketika kita bicara pergerakan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya aksi. Kalau kawan-kawan bilang demo. Nah, kenapa saya mengisi konten ini? Supaya tidak boleh meredup semangat organisasi pergerakan dari KSBSI. Tidak boleh. Ya, pun kita belajar seperti di awal tadi saya bilang, kita belajar masalah sosial dialog. Kita belajar bagaimana musyawarah mufakat. Ya, kita belajar bagaimana cara penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan. Ya, semua itu kita pelajari. Tetapi satu hal, tidak boleh meredup pergerakan organisasi ini, itu menurut saya. Ya, dalam hal pergerakan tadi kita bicara tentang seorang orator. Banyak sekali nanti yang akan kita bahas ya di dalam konten-konten media kami Wakor Jakarta terkait bagaimana terkait sebuah aksi unjuk rasa, terkait sebuah pergerakan yang namanya pergerakan melalui aksi unjuk rasa. Itu dulu kawan-kawan, sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya terkait sang orator. Ya, di belakang kita ada 3 gambar atau 3 gambar orang yang saya anggap mumpuni dalam hal memberikan orasi-orasinya dalam pergerakan-pergerakan unjuk rasa KSBSI. Terima kasih, sampai jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup buruh!